Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Kali ini kita akan menyimak bagaimana caranya menginstal Windows 11 Lite Edition di komputer atau di laptop dengan RAM minimalis yaitu 2 GB. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan OS yang mantap, was-was dan tidak lemot. Tutorial ini sudah komplit, jadi bisa dipakai untuk para pemula. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat USB bootable installer Windows 11. Langsung saja kita masuk ke websitenya Kang Masku ya. Ini kita akan mendownload ISO yang sudah dimodifikasi dengan nama Windows 11 Phoenix Lite OS, yaitu tanpa TPM atau non TPM. Langsung saja diperhatikan di videonya, ada beberapa version dan kita akan mendownload ISO Windows 11 Pro yang Phoenix Lite OS Edition atau Lite Minimalist Edition. Oke, jadi silakan disimak apa-apa yang sudah dimodifikasi atau dihilangkan atau di-disable. Bisa dilihat dengan jelas di websitenya kuya-stripme.com. Oke ya, jadi bisa diperhatikan untuk main featuresnya yang masih ada. RAM-nya yang bisa dipakai adalah 2 GB, harddisknya 6 GB, dan kemudian fitur-fiturnya sudah komplit didetailkan ada di tampilan video ini. Oke. Nah, yang ini adalah poin pentingnya adalah di sini. Nah, di sini sudah tertulis non TPM. Artinya begitu kita buat bootable tidak akan menemukan menu lain selain standar installation. Oke ya. Langsung saja silahkan di-download dengan ukuran 1,3 GB untuk X64 bit. Oke ya. Untuk downloadnya silakan diproses. Saya sudah mendownload sebelumnya ini ya, Windows 11 Ultra Lite Edition Phoenix Lite OS. Kemudian saya akan menggunakan Rufus 318. Kalau belum punya silahkan di-download terlebih dahulu di websitenya rufus.ie. Nah, di sini bisa kita lihat saya pakai yang versi portable. Oke. Nah, ini sepertinya salah ya. Oke, saya coba yang lainnya. Nah, di sini ini bisa kita lihat ini menampilkan satu version saja, version terbarunya. Saya biasanya akan mendownload di websitenya ini rufus.ie/download. Di sini bisa kita lihat semua versi ada di sini. Untuk yang biasa saya pakai adalah yang versi portable dengan akhiran P di belakangnya. Filenya kecil 1,3 saja. Oke. Jadi setelah bahan-bahannya komplit, ISO dan Rufusnya ada, langsung saja dijalankan untuk aplikasi Rufusnya. Bisa kita lihat di video, tampilan awal dari Rufus adalah seperti yang ada di gambar. Nah, di sini saya sebelumnya menancapkan satu flash disk terlebih dahulu. Sebenarnya flash disk ini adalah sudah saya bikin menggunakan ISO Phoenix Lite OS ini, tapi tidak masalah. Langsung saja kita buka Rufusnya dan kita arahkan ke ISO yaitu Windows 11 Lite OS. Nah, di sini bisa kita lihat volume labelnya adalah Phoenix Lite OS. Partition scheme-nya saya biarkan GPT. Nah, di sini image optionnya cuman ada standar Windows installation. Karena ini adalah sudah dimodifikasi, jadi tidak ada TPM-nya atau tanpa TPM. Oke ya, di sini jelas non TPM. Artinya tidak ada pilihan image option untuk pemilihan non TPM karena memang sudah tanpa TPM. Oke ya, jelas sekali. Setelah semuanya oke, dibiarkan default saja, kemudian langsung dipilih tombol start. Diklik start dan ditunggu hingga pengkopian ISO ke flash disk selesai. Oke. Ini biasanya agak lumayan lama tergantung flash disknya. Setelah selesai kita akan lanjut menginstal Windows 11 di laptop. Yang akan kita pakai saat ini adalah laptop Asus X441. Nah, ini adalah laptopnya ya. Di sini bisa kita lihat saya sudah menancapkan dua flash disk. Yang pertama merek HP dan yang kedua adalah merek Transcend. Yang merek Transcend itu saya isi Windows 7, sedangkan yang HP saya isi yang tadi adalah Windows 11 non TPM. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan
BIOS dari Asus X441 dengan RAM 2 GB dan HDD 500 versi biasa atau versi yang piringan ya. Oke. Nah, yang samar-samar itu adalah Mimin yang sedang mengambil video via HP Asus, tidak masalah. Di sini bisa kita lihat SATA adalah AHCI, tidak masalah, ini masih default semua ya. Karena AHCI berarti nanti akan muncul menu UEFI. Oke, langsung saja kita restart dan kita pencet tombol ESC dan F1. Biasanya ESC atau F1 ini adalah untuk Asus untuk masuk ke menu BIOS atau menu boot option. Nah, di sini bisa kita lihat, oke ya, ada 2 flash disk tertancap. Nah, di sini Anda bisa memperhatikan kita pakai Asus X441N dengan standar pabrik RAM 2 GB. Oke. Ini standar semua ya. Kita ulangi lagi. Kita pencet ESC dan F1, ketik-ketik saja. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 yang tampil, UEFI yang Transcend sama yang UEFI HP. HP itu adalah merek flash disknya ya, versi lama nggak masalah. Oke, kita coba yang versi bawah dulu. Yang bawah adalah Windows 7. Kalau misalkan bisa terbaca, dia akan booting ke Windows 7. Nah, kalau tidak bisa, dia akan langsung masuk ke menu BIOS. Oke, berarti yang bawah Transcend tidak bisa dipakai. Oke, langsung saja kita akan memulai menginstal Windows 11 dengan memilih UEFI flash disk HP. Oke, tampilan awalnya adalah seperti ini. Agak garis-garis di bawah, tapi itu sebenarnya tidak garis ya. Sebenarnya layarnya normal, tapi tidak masalah. Nah, di sini bisa kita lihat sedang proses mengload data dari flash disk yang HP ya. Ini adalah tampilan starting awalnya seperti ini. FB Conan Proudly Windows 11 Ultra Lite. Oke ya, jadi ini installernya sebesar 1,3. Di sini pilihannya cuma ada satu, Windows 11 Ultra Lite X64. Langsung diklik dan dipilih next. Ada proses awal ya. Di sini bisa kita lihat ada banyak partisi. Jadi saya akan menghilangkan semua partisi selain data 1 dan data 2. Silahkan di delete terlebih dahulu. Kalau menggunakan mouse tinggal diklik partisi yang mau di delete dan tinggal diklik tombol menu delete. Oke ya. Atau kalau menggunakan keyboard ya berarti shortcutnya adalah huruf D. Oke, jadi untuk kenyamanan dan kelancaran saya biasanya mendelete semua partisi selain partisi data. Oke ya. Di situ ada banyak, mulai dari partisi MSR, primary system yang C. Nah, di sini saya hilangkan semua kecuali yang drive D data 1 dan drive E data 2. Oke, jadi silakan ditandai sebelumnya ya. Jadi bisa aman, datanya tidak hilang. Data 1 saya biarkan dan data 2 saya biarkan. Selain itu saya langsung mendelete. Oke. Nah, ini sudah. Oke, tinggal 1. Saya delete juga untuk yang partition recovery-nya, saya tidak membutuhkan. Oke, setelah terdelete semua, maka akan muncul unallocated space seperti ini. Nah, setelah tinggal 1 langsung saja diklik menu new untuk membuat partisi baru dan diklik tombol OK kalau muncul notifikasi. Selebihnya kita tinggal menunggu apa-apa yang akan terjadi dengan setelah mengklik tombol. Biasanya akan muncul beberapa partisi kecil ya, seperti ini. Ada partisi sistem 100 MB dan partisi MSR 16 MB. Biarkan saja dan kita pilih adalah yang partisi yang ketiga. Kemudian kita klik tombol next, kemudian akan muncul proses pengkopian Windows file seperti ini. Oke, saya cepatkan. Setelah itu akan muncul menu-menu seperti ini. Ini dibiarkan saja, jadi tidak perlu pusing-pusing, ditinggal ngopi-ngopi juga boleh, makan undi-undi juga boleh, tidak masalah. Biasanya akan selesai sendiri dan melakukan restart komputer atau laptop dengan sendirinya.
Biasanya ada 1 sampai 2 kali restart tergantung versi Windowsnya ya. Oke, ini masih menunggu ya, ini belum selesai ya. Ini sudah separuh, 62%, 70%, 80%. Oke, silakan diklik tombol subscribe bagi Anda yang belum berlangganan untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Jangan lupa klik loncengnya juga ya, gratis, nggak bayar, tapi bermanfaat untuk kedepannya. Nah, ini setelah selesai restart, silahkan dicabut saja untuk flash disk yang nancep biar tidak mengganggu. Ini tadi setelah mengcopy, install selesai, dia dengan sendirinya melakukan restart komputer. Prosesnya silahkan tinggal dipantau saja, dipantengi saja sampai muncul menu welcome seperti ini. Ini artinya semuanya sudah dipermudah atau dipersimpel oleh yang bikin ISO ini, karena sebelumnya harusnya ada langkah-langkah untuk membuat akun, password, dan lain sebagainya. Oke, instalasi selesai. Kita lanjut. Yang ketiga adalah setting awal, install aplikasi standar, dan install drivernya. Oke, ini adalah tampilan awalnya kira-kira seperti ini ya. Nah, saya biasanya melakukan beberapa settingan mulai dari penamaan komputer. Di sini bisa kita lihat Windows 11 Pro, Light OS, Phoenix Light OS sudah diaktifasi. Enak toh ini. Install cepat, hasil cepat, oke, dan sudah langsung teraktivasi. Kita sesuaikan terlebih dahulu untuk tanggal dan tahunnya, karena di sini tertulis bulannya dan tanggal salah. Kita kondisikan ke kondisi yang sesuai dengan kita. Saat ini saya ada di UTC plus 7. Oke, untuk tanggal kalau belum nyambung internet silahkan di setting secara manual. Oke, set time automatically-nya nanti di nonaktifkan dan dikondisikan ke tanggal yang sesuai. Karena saya belum nyambung internet, jadi belum bisa secara otomatis. Oke ya, jadi kita kondisikan secara manual terlebih dahulu. Setting tahun, kemudian bulan dan tanggal, kondisikan juga untuk waktu, jamnya. Ini adalah waktu dan tanggal real time saat instalasi ini. Oke ya, ini masih coba-coba melakukan setting tanggal. Oke, setelah selesai silahkan dikondisikan untuk yang lainnya. Silahkan dinamakan yang C, sistem X atau sistem 11 dan sebagainya, untuk menandakan bahwa itu adalah drive C. Kemudian untuk personalisasi bisa dikondisikan juga. Saya biasanya melakukan pengkondisian di bagian lock screen atau screen saver. Ini untuk temanya saya biarkan menjadi gelap ya, karena lebih nyaman. Di sini desktop icon saya munculkan untuk My Computer dan user file. Ada di personalisasi, terms, kemudian di bagian bawah desktop icon. Kemudian kita lanjutkan ke command prompt. Silakan ketikkan cmd, klik kanan, kemudian klik run as administrator, dan kemudian ketikkan net spasi user dan enter. Di sini saya bikin password via komen. Di sini bisa kita lihat ada 2 user, admin dan administrator. Kemudian saya bikin password untuk administrator terlebih dahulu, dan kemudian saya lakukan pengaktifan dengan perintah tadi ya. Bisa dilihat net user administrator spasi, kemudian pilih passwordnya, ketikkan passwordnya, dan kemudian dilanjutkan dengan pengaktifan. Karena pada defaultnya user administrator itu posisinya disable atau tidak muncul. Oke, silakan untuk password juga bisa dikondisikan untuk user admin, user yang biasa ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk penamaan komputer. Di sini
saya kondisikan, misalkan saya kasih nama ini Fafa misalkan seperti itu, tidak masalah, atau mungkin nama yang lainnya, yang penting tidak default. Biasanya agak ribet kalau default, susah diingat. Oke, bisa kita lihat bahwa operasionalnya lancar-lancar sekali untuk Windows 11 64 bit dan jalan di komputer dual core dengan RAM hanya 2 GB saja. Harddisknya pun masih harddisk konvensional yang biasa. Ini akan lebih cepat lagi kalau kita menggunakan harddisk SSD. Oke ya. Selanjutnya silakan dikondisikan untuk aplikasi-aplikasi standar mulai dari 7zip, WinZip, WinRAR. Kemudian ada juga untuk Adobe Reader atau mungkin Irfan View, Notepad, Java, Photoscape. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang biasa saya install di komputer baru. Bisa juga diinstal WhatsApp desktop ataupun Telegram desktop, termasuk juga Skype desktop dan lain sebagainya. Silakan dikondisikan saja. Ini adalah kebanyakan adalah aplikasi gratisan. Jadi kecuali yang ini WinRAR sebenarnya ada komersilnya karena sudah saya setting, jadi tinggal di double klik saja. Oke ya. Silakan untuk yang lainnya bisa dikondisikan. Termasuk bisa dilanjut juga untuk Office. Silakan diinstal Office-nya juga, mau Office yang versi berapa, apakah 2003, 2010 atau 2013. Kalau saya biasanya Windows 10 11 saya kasih Office 2016 ya, karena ini adalah komputer biasa, jadi tidak masalah kita coba-coba untuk melakukan install Office. Kemudian untuk aplikasi yang lainnya bisa terserah Anda mau install apa saat ini. Nah, ini adalah biasa ada di folder soft. Jadi satu flash disk installer sudah termasuk aplikasi-aplikasi standar. Ini adalah aplikasi yang umum, termasuk KM Player, Com Player maupun Winamp biasa saya install juga. Ini adalah aplikasi-aplikasi multimedia. Kalau Anda mungkin berminat dengan aplikasi-aplikasi yang lain, saya kira tidak masalah, yang penting tidak terlalu berat. Misalkan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, kemudian aplikasi-aplikasi berat yang lainnya saya sarankan jangan diinstal terlebih dahulu. Silakan Anda kalau ingin mendapatkan speed komputer yang lebih memadai, silakan dilakukan upgrade, minimal RAM-nya ditambah 4 GB jadi setidaknya 6 GB, dan kemudian untuk harddisknya bisa dikondisikan ke harddisk SSD. Dengan penambahan RAM dan harddisk SSD biasanya akan lebih membuat komputer atau laptop ini menjadi lebih was-was, lebih cepat. Oke ya, ini adalah basa-basi terkait install aplikasi standar. Silakan dikondisikan. Oke, ini masih proses install aplikasi-aplikasi standar. Tadi ada Windows Live, ini saya biasa pakai untuk email dan galeri. Kemudian ada KM Player, saya juga install juga, saya versi yang lama. Kemudian ada Khaled Codec Pack, biasanya untuk penambahan fitur-fitur multimedia, bisa untuk memutar MP4, MKV dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Saya kalau install biasanya langsung bareng-bareng seperti ini ya. Nah, artinya bisa lebih cepat. Untuk Chrome, Firefox, kemudian Flash Player, kemudian aplikasi-aplikasi lainnya juga sudah ada di sini. Jadi jangan lupa untuk melakukan checking aplikasi-aplikasi dan driver. Silakan ya. Tadi belum kita install Office, silakan diinstal Office, tinggal next saja. Saya kira tidak masalah, sangat mudah sekali. Kemudian jangan lupa untuk melakukan download driver untuk komputer Asus X441 ini dan kemudian langsung diinstal saja. Installnya pun sangat mudah, tinggal next saja, kemudian finish. Dan kemudian tadi jangan lupa untuk melakukan upgrade RAM dan harddisk. Jika Anda mempunyai sedikit uang, silakan ditabung hingga mencukupi untuk pembelian. Oke, sedikit video singkat, semoga bermanfaat bagi kita dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.